amal ibadah tidak ada yang dilipat gandakan. Beda sama umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur maksimal sekarang nyari yang di atas 100 jarang umur, Pak. Sedangkan dulu Nabi Nuh aja berdakwanya 950 tahun. Ya. Rata-rata dia 70 80 kata Nabi pun jarang yang melampaui itu. Ya. Kalaupun ada yang melampaui udah nggak bisa ngapa-ngapain kadang. Nah, umur pendek tapi banyak yang dilipat gandakan. Contoh Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Nanti Zulhijjah ketemu puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari dihapuskan dosanya setahun ke depan, setahun ke belakang. Nanti 10 Muharram puasa Asyura, sama puasanya sehari ganjarannya setahun. Beles Ramadan 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal berpuasa, boleh pilih acak, boleh berurutan, maka pahala puasanya seperti berpuasa 1 tahun. Banyak nggak bonusnya? Ya, umat-umat terdahulu enggak, ya. Makanya kalau jadi renungan, ya Allah, nanti meninggal nih pasti cepat atau lambat, terus ketemu sama umat-umat Nabi yang lain, kepergok kita gagal ke surga. Mungkin bahasa merekanya, nah naona naik kamu ya. Kamu teh ngapain aja bro, lu teh banyak bonusnya bro, masih gagal juga gitu kalau bahasa merekanya mah. Karena memang iya sih banyak banget kita keutamaan ya. Ada satu sholat pahalanya lebih, ganjarannya lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Qobliyah subuh ya. Aduh, nggak ada biaya pengen pergi haji, tapi pengen dapet pahala haji. Beres sholat subuh, itikaf di masjid sampai waktu syuruk. Nanti ketika waktu syuruk, berdiri sholat syuruk, sholat isyraq 2 rakaat. Ganjaran pahalanya seperti menjalankan ibadah haji, sempurna. Banyak banget bonusnya, Masya Allah. Ya, maka nikmat ya. Bahkan kalau misalkan di kitab Riyadhus Shalihin saya membaca bahwa disebutkan bahwa pintu surga itu ditutup sampai menunggu umatnya Rasulullah semuanya selesai hisab. Umat yang lain udah beres duluan nih, rapot udah dibagiin, selamat kamu lolos ke surga. Tapi punten nunggu dulu, nunggu umatnya Rasulullah Muhammad SAW sampai semuanya selesai hisab, mereka masuk duluan baru umat yang lain boleh masuk. Wah, gagah ya. Yang lain nungguin, ngahuleng we. Ya. Ada yang ngerti Sunda di sini? Ngerti ya? Ada yang dari Bogor, angkat tangan? Orang Bogor, Masya Allah. Sama ya, saya dari Bogornya Surya Kencana, pusat kuliner gitu ya. Tokonya Papi di Lawang Seketeng ikan asin. Sekolahnya di muter ke bawah sedikit, Cumpok, naik Bondongan, ada sekolah Katolik Mardi Yuwana ya. Nah, di situ. Seperti itu ya. Banyak sekali kemudahan, banyak sekali kelebihan. Ya, sampai disebutkan tadi nggak bisa masuk sebelum umat Rasulullah masuk duluan. Ya, kadang yang harus sering kita renungkan, layak nggak kita dianggap jadi umatnya Nabi? Ya, karena kadang kita lebih paham biografi orang lain. Anak-anak muda kita mungkin hafal 7 personil BTS ya, tinggi badannya berapa ya, mungkin jumlah rambutnya kalau bisa dihitungin kali ya. Insya Allah. Saya harusnya Rasulullah. Dan salah satu riwayat yang juga menenangkan hati tentang luar biasanya Ramadan ini datang dari sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Suatu ketika beliau bercerita, ini diriwayatkan di riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Beliau bercerita di hadis ini ada 2 orang masuk Islam barengan, ibadahnya sama Pak, sholatnya segitu, sedekahnya segitu, ibadahnya semua sama. Yang berbeda waktu kematiannya. Yang pertama meninggalnya di medan perang, syahid, terbunuh di medan perang. Yang kedua meninggalnya 1 tahun kemudian, dan bukan di medan perang, di atas kasur hangatnya, di ranjang. Suatu ketika Thalhah bermimpi dalam tidurnya berada sedang di depan pintu surga. Terdengar suara dari dalam surga memanggil sahabat yang meninggal di kasurnya lebih dahulu daripada sahabat yang wafat syahid di medan perang. Maka beliau mikir, bukannya syahid di medan perang itu luar biasa ganjarannya di sisi Allah, kok bisa kesusul sih sama yang meninggalnya di kasur hangat ya. Bangun dari mimpinya, ketemu dengan Rasul,
ditanyakan terkait mimpi tersebut. Kenapa kok malah menyusul yang meninggal di kasur hangat? Apa jawaban Nabi? Bukankah engkau tahu ia hidup 1 tahun lebih lama sehingga ia sempat bertemu bulan Ramadan dan ia beribadah di dalamnya. Atuh Pak Bu, Masya Allah ya. Kalau kita mau jujur punya amalan rahasia, amalan andalan apa kita pulang ke hadapan Allah teh. Tapi mendengar ini, ya Allah, bismillah, ya Allah, nyampe nih Ramadan. Yuk datang ke pengajiannya atau tarawehnya atau sholatnya bener-bener yang karena buat Allah lah ini mah, nggak untuk supaya dia nggak karena diajak temen, nggak karena ada calon mertua, ya bener-bener yang murni karena Allah, bismillah ya. Apalagi di Ramadan ini kita gampang bangun malam Pak ya, karena sahur ya. Ada yang semalam nggak sahur? Masya Allah, nggak apa-apa ya, pahalanya lebih banyak Insya Allah, karena penderitaannya lebih besar. Insya Allah, apalagi teman sekantornya misalkan Cina semua, pada makan, Insya Allah, Insya Allah. Udah gitu, kita lebih mudah bangun sahur. Saya bawakan hadis yang lain, di riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan yang artinya, ini diriwayatkan sahih dari Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, hanya dari riwayat Muslim yang tidak meriwayatkan ini. Yaitu ini berarti diriwayatkan di 5 kitab hadis sahih lainnya. Di riwayat Imam Bukhari ada, At-Tirmizi ada, An-Nasai ada, Abu Daud ada, dan Ibnu Majah ada. Ya. Yang kalau Rasul menyebutkan kalau terbangun di malam hari atau terjaga di malam hari, terus dia duduk membaca doa, hafal insya Allah semuanya. Kalau mau sambil diikutin boleh ya, membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahkan Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Lalu ditutup dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Memang di riwayat itu alhamdulillah. Apa kata Nabi kalau orang baca itu? Kalau baca itu terus dia berdoa akan dikabul. Cenah, kata Allah doanya. Cenah. Cenahnya bukan, tahu cenah Ibu? Katanya ya. Tapi katanya kata Nabi ini, Masya Allah ya. Dan kalau dia bertobat diampuni, dan kalau dia ambil wudhu terus sholat 2 rakaat diterima sholatnya. Ih, Masya Allah. Yuk jujur yuk, dari akil balik hingga detik ini berikan 1 aja sholat yang kita yakin itu diterima sama Allah. Gak tahu ya. Tapi kata Nabi, kamu kebangun di tengah malam entah karena pengen pipis, entah karena pengen kencing, sama aja pipis sama kencing, digigit nyamuk gitu ya. Atau kalau di Ramadan banyak anak-anak bangunin sahur ya. Yuk ngantuk kayak gimana juga jangan cuman makan doang. Sempetin sholat sunnah 2 rakaat meskipun nahan ngantuk, tapi ya Allah hamba beriman terhadap ucapan Nabimu. Maka bismillah terima ya Allah. Karena gini, kalau manusia mah 1000 kebaikan bisa dilupain hanya karena 1 kesalahan. Kalau Allah 1000 kesalahan kita, Allah punya hak mengampuni 1000 kesalahan lainnya hanya karena 1 kebaikannya. Ya Allah itu ya. Masya Allah. Karena salah satu yang disyukuri, ya Allah nyampe bulan Ramadan lagi. Padahal mungkin kalau mau direnungkan, ya Allah perasaan begini hidup teh. Mengingat dulu apalagi punya masa lalu seperti itu ya. Tapi yang juga ini saya berasumsi mungkin udah tadi sudah dimukodimahi oleh Pak MC bahwa oh iya dulunya seperti itu ya. Dan juga memang di podcast emang yang paling banyak ditanyain itu, sehingga sebetulnya jadi fakta juga sih bahwa ternyata oh di Indonesia tuh segitu banyak yang main judi ya. Sehingga akhirnya malah topik itu yang naik. Padahal kadang udah ngupload begitu banyak video yang lain, terkait yang lain, bahas kitab, bahas apa, tetap aja yang naik yang judi lagi ya. Insya Allah. Tapi yuk kita
menggunakan persamaan kita semua ya. Kita semua sama-sama manusia dan Allah berikan kelebihan manusia itu ada akalnya. Kalau kita renungkan lagi, judi yang buat pasti orang, mau kasino online maupun kasino yang tidak online. Nah orangnya manusia, udah perlu makan, bisa lapar ya. Tapi ketika bicara dia bisa lapar, dia punya kebutuhan, maka masuk akalkah di pikiran kita? Apa kita benar-benar berpikir bahwa mereka dengan sengaja bikin kasino online hanya dengan satu tujuan, untuk bagi-bagi uang kepada semua pemainnya dikasih menang? Mustahil. Karena kalau dari awal mereka niatnya bagi-bagi duit, maka yang dibangun adalah lembaga zakat infak sodako ya, udah selesai. Tapi terus yang dibangun ya udah, karena jelas sih memang diakalin, dikerjain ya, dikerjain. Maka ini renungan ya, kadang DM akhirnya banyak masuk, kok gimana caranya berhenti judi, saya udah bangkrut, bahkan meninggalkan banyak utang, dikejar sana sini, terus mana istri lagi hamil, gimana ya caranya untuk berhenti? Berarti masih belum berhenti itu. Maka saya jawab, ya ini tuh yang sekarang sedang terjadi, cara Allah untuk membuat kamu berhenti. Coba menang terus, berhenti nggak? Enggak. Gara-gara ini kan jadi berhenti. Makanya kan sekali lagi, berhenti sekarang atau Allah paksa untuk berhenti. Ya, dulu sempat waktu menang nggak main lagi, bisa tuh, nggak akan dikejar-kejar sama bandarnya, dilacak di mana alamatnya, nggak akan, demi Allah ya. Sekali main menang terus langsung nggak pernah main lagi seumur hidup, nggak akan ditagih itu duit kemenangannya, demi Allah. Paling juga cuma di WA, bos kapan main lagi, kalau kita nggak mau deposit nggak akan diapa-apain. Tapi enggak tuh, depo lagi ya, enggak lah, capek ya, sampai kapan juga. Izin ya, ini rahasia obrolan kami sesama bandar dulu ya. Kami nyebut pemain itu apa tahu nggak? Mereka tuh kayak pecundang yang ngarep rezekinya dikasih sama bandar. Udah tahu rezeki, karena sebagian dari kami di sana ada yang rajin ibadahnya Pak, meskipun ya dengan kepercayaan masing-masing Pak. Dan jujur saya sebelum ke kasino juga sholat dulu waktu itu Pak, karena memang sudah muslim memang di saat itu. Dan sholat waktu itu jujur hanya karena perasaan bersalah, dalih, karena tahu ya, koruptor juga tahu korupsi itu salah gitu kan. Maka aduh, buat ngurangin deh sholat lah gitu ya, meskipun kadang ya zuhurnya 2:30 ya, asarnya 5:30, jauh lah, subuhnya kadang 7:30 sekebangunnya ya. Nauzubillah. Ya itulah maha baiknya Allah, masih diizinkan untuk pulang ya. Kadang nonton kajian juga di kasino ya, nonton kajian agim ya. Tapi ya intinya begitulah ya. Saya ingin mengajak kesimpulan sederhananya bahwa semua manusia pengen senang ya. Semua di sini pengen senang, pengen tenang, pengen bahagia. Maka saya dulu jatuh meninggalkan hutang. Beliau sempat sakit yang harus dioperasi. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan izin dengan bercerita seperti ini bukan berarti ayah saya buruk, tidak sama sekali. Justru betapa tabahnya beliau menghadapi itu semua. Tapi pernah jatuh sampai uang sekolah nggak pada kebayar. Dengan lemahnya iman, saya tidak berdalih apa-apa. Saya lemah imannya, makanya berangkat ke sana. Dengan satu tujuan yang sama, saya nggak suka ngelihat mereka nangis. Mudah-mudahan bisa dapat duit sehingga mereka nggak usah nangis lagi. Sehingga kayaknya uang itu sumber kebahagiaan. Di pikiran anak SMA yang belum pernah ngerasain kaya atas uang sendiri, kata saya itu sumber kebahagiaan. Berangkatlah ke sana, akhirnya nyampe sana, ternyata malah iya sih beneran kaya gitu ya. Tapi lama-lama garing Pak. Sebagaimana kita terbiasa makan all you can eat, 5 menit pertama itu daging begitu menggoda Pak. Coba setelah 2 jam Pak, wah belenak melihatnya juga. Pak sukanya makan apa? Pizza. Makan pizza Pak 365 hari berturut-turut Pak. Belenak pasti ya. Masya Allah. Sama, dunia tuh ternyata sengebosenin itu ya. Akhirnya lama-lama garing, nggak kerasa. Dapat kadang info transferan masuk, oh hari ini dapat 80 juta. Ah udah weh gitu aja. Garing.
Karena garing, bete, kumpul ngajak ketemu yang lain, ketemu sama bandar judi yang lebih kaya karena lebih senior. Rata-rata mereka ada yang di 8 miliar per bulan bersih. Ya. Dugemnya dugem istiqomah. Maksudnya konsisten gitu ya, rutin. Paling lama 3 hari libur udah berangkat lagi. Ya. Tapi diajakin ngobrol, turun dia dari mobil mewahnya, aduh bro, gua stres. Oh stres katanya. Tapi wajar sih ternyata, karena pernah ketemu sama pengusaha halal, punya restoran 18, ada satu cabang yang selalu rugi. Padahal yang 17 cabangnya selalu untung. Setiap kali ngobrol, dia pasti bahas si cabang yang rugi. Aduh, gue stres nih mikirin cabang yang ini. Ya, padahal yang 18 lainnya untung dan keuntungannya melebihi dari yang rugi. Segitu tuh yang halal, Pak, pusing. Ya, apalagi di sana. Diajakin pergi, nggak bisa bro, gue janjian sama psikiater. Udah berapa hari nggak bisa tidur, ya. Dan kemarin katanya nitip dong obat tidur, karena untuk bisa tidur dia harus minum pil tidur. Saya sampai mikir, ya Allah, ternyata gampang tidur teh nikmat yang luar biasa dari Allah. Betapa kita mah di pengajian pun bisa tidur, Pak, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, ada manusiawi. Singkat cerita ya, dulu Imam Syafi'i pernah tidur di pengajiannya Imam Malik, Pak. Ya, cuman niatnya Imam Syafi'i menuntut ilmu itu tulus, dan ngantuknya karena memang menuntut ilmu, Pak. Bukan karena emang begadang nonton Liga Champion, bukan. Ya, emang karena habis menuntut ilmu semalaman menghafal kitab, karena kitabnya minjem, nggak pengen dikembalikan sebelum dia hafal kitabnya. Tuh Masya Allah ya. Maka di pengajian Imam Syafi'i tidur. Beres nyampein, Imam Malik berkata, Syafi'i, Muhammad bin Idris berdiri, sampaikan apa yang aku sampaikan tadi. Bangun tidur langsung berdiri, nyampein semua yang disampaikan tepat seperti yang disampaikan Imam Malik. Murid yang lain bingung, kok bisa? Ya. Maka ternyata beliau cerita bahwa beliau mimpi, dan di mimpinya ketemu Rasul, dan oleh Rasul diajarkan sesuatu yang ternyata tepat seperti yang diajarkan oleh Imam Malik ketika beliau sedang tidur. Masya Allah ya. Ketika niat menuntut ilmunya benar ya. Apa kita tidur aja sekarang Pak semua Pak? Ya. Insya Allah. Nanti maghrib kita bangunin. Insya Allah. Gitu ya. Mereka udah dapat semuanya. Mereka bahkan untuk tidur aja sulit. Pengen ngomong sulit campur susah jadi susit. Insya Allah. Sulit. Kayak udah ya. Sampai akhirnya mikir, kita orang lagi dugem. Di depannya ada obat-obatan, ada minuman, ada wanita menari. Kasihan ngelihat perempuan yang kerja tempat kayak gitu teh Bu ya. Bajunya kurang bahan ya. Jahitan belum jadi udah dipakai. Kan bawaannya jadi pengen nafkahin gitu ya. Maksudnya beliin mukena gitu. Jangan salah paham ya. Insya Allah. Beres dari situ, mereka stres katanya. Ngobrol tempat dugem. Jenuh juga ya bro, kita kayak gini terus. Beres party gue pusing lagi nih pasti nih. Kayaknya enakan hidup sederhana lah, di desa, di kota kecil biasa, di rumah yang kecil tapi kumpul semua di rumah yang hangat, di atas kasur hangat, dikelilingi anak cucu lari-larian. Lah yang di desa juga udah gitu bro, tapi gara-gara rumahnya kecil makanya kumpul semua di ruang tengah. Dan emang anak-anaknya mereka Pak, anak-anaknya mereka itu anak-anak yang sudah dikasih supir sendiri dan dikasih mobil sendiri. Kalau mereka bete, bosen sama mainan di Jakarta, itu pesen, buka browser, pesen tiket ke Singapura Pak, berangkat dadakan. Kita mah paling bosen nih kemana, dadakan ke warung yuk, warung kita mah ya. Mereka mah bosen nih kemana, Singapura lah, Singapura Pak, berangkat. Nggak bawa baju, nggak bawa apa, di sana banyak mall, langsung belanja di mall, langsung nginep di hotel yang mana aja. Saking uang tuh bukan masalah bagi mereka, tapi stres. Ya, jarang ketemu sama anaknya, mungkin dari ruang tamu sampai kamar harus naik gojek dulu mungkin ya, saking gede itu rumahnya ya. Stres, ribut, maka ya Allah, ternyata kok nggak bahagia juga ya orang yang udah dapat itu semua. Saya mikir, apa sih berarti yang manusia mana sih yang bahagianya tanpa batas, tanpa limit? Akhirnya kesimpulannya dua, satu anak kecil, dua orang yang katanya telah menemukan Allah dalam hatinya. Saya pikir ya juga, anak kecil itu, lihat senyumnya anak kecil Bu, tulus ya, senyum-senyum yang gak mikirin cicilan kan, senyum-senyum yang gak mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi, enggak, lempeng. Anak kecil Pak, benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah main sama yang bikin dia benjol Pak. Yang berantem ibunya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main lagi? Bagi anak kecil mah, benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang aku suka. Ya udah, kenapa aku harus musuhan?
tulus bahagianya. Sehingga kesimpulannya, kenapa ya anak kecil bisa begitu? Oh iya, anak kecil itu belum ada ilah di hatinya. Meskipun ia belum paham konsep ketuhanan, tapi dia belum punya sesuatu yang menjadi pesaing Allah di hatinya. Kita Pak makin gede, ngerasain enaknya punya gaji gede, enaknya punya uang banyak, enaknya populer, gitu ya. Sehingga ketika punya itu semua menggantikan Allah di hati kita, sehingga seolah-olah itulah kebahagiaan kita. Buat apa gaji 20 juta sebulan? Saya mah nanti bahagia tuh kalau udah rumahnya segede dia. Saya mah nanti bahagianya tuh kalau rekeningnya udah sebesar dia. Kenapa dulu kita terlahir nggak langsung segede gini ya? Ibu lahir langsung segede gini, Bu? Enggak ya, pernah orok berarti, Bu ya? Pernah ya? Berarti kita pernah bahagia tanpa alasan. Kenapa makin gede makin sulit bahagia? Saya mikirnya begitu aneh. Ternyata ya kerennya Islam itu nggak cuma melepaskan perbudakan yang secara nyata dulu manusia diperjualbelikan, tapi juga melepaskan manusia dari ya diperbudaknya kita oleh keinginan kita. Kita dulu bisa kok bahagia tanpa alasan, kenapa sekarang malah sulit? Ya. Yang kedua, orang yang telah menemukan Tuhannya, sehingga akhirnya mikir, kenapa orang-orang yang udah saya kira punya kebahagiaan karena dia kaya, dia populer, dia punya jabatan dan lain-lain, tapi semuanya punya ucapan yang sama. Saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Tapi nggak pernah nemuin orang yang soleh asli terus berkata, saya sampai kapan ya hidup tenang kayak gini? Kayaknya enakan diazab ya? Nggak ada. Ya, aneh juga. Makanya pantesan para nabi lebih soleh, pahala lebih banyak, dosa lebih dikit, ujian lebih parah, tapi tetap lebih baik bagi orang lain. Ya iya sih, di hatinya nggak ada yang lain selain Allah doang. Ya kalau kita selagi masih ada Allah di hati, ya udahlah ya. Kita terlalu banyak melanggar, ini ayat kesimpulannya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Misalkan kita sadar itu semua titipan. Bu, saya mau ke toilet titip handphone boleh? Boleh ya. Beres dari toilet saya ambil handphone ini boleh, Bu? Boleh, karena emang punya ya saya. Ngambek nggak Ibu diambil handphonenya? Enggak ya. Tapi kadang kita ngambek ke Allah. Hamba, nih ya saya titipin harta, jabatan, popularitas, kekuasaan. Untuk apa? Untuk mencari tahu kamu tambah baik apa tambah rusak. Udah gitu aja. Ternyata tambah tidak baik, tambah jauh dari Allah. Maka diambil, bukan karena Allah benci, tapi sengaja. Sebagaimana anak kecil makan permen terus padahal dia udah sakit gigi. Diambil nggak Bu permennya sama ibu? Diambil. Si anak mikir si ibu jahat, padahal si ibu sayang. Diambil, tapi ketika diambil oleh yang memiliki, ini kan punya aku. Aku kan udah ngerintis ini puluhan tahun. Rumahku ini udah kutabung 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Selama ini mungkin tinggal di rumah keong berarti ya. Masya Allah. Udahlah ya. Bukan punya kita, di aku selamat menderita. Ya, karena manusia kan kok kalau kehilangan sedih? Enggak, kurang tepat. Manusia lebih tepatnya sedih ketika ya, Ibu kalau mobilnya hilang sedih Ibu? Motornya hilang sedih? Sedih, nggak apa-apa manusiawi. Tapi ada namanya Pak Burhan Bu, tinggalnya di Sragen, RT 3 RW 5. Pokoknya Ibu nggak kenal lah ya. Motor beliau hilang, sedih nggak Bu? Enggak, ya iyalah. Kenapa? Bukan punya saya. Iya kan, sama kayak kadang ibu-ibu berkata, saya nggak apa-apa kok tentang poligami, itu syariat Islam. Asal syaratnya satu, jangan suami saya. Licik si Ibu Maya. Enggak tuh buktinya kita baru sedih ketika kehilangan sesuatu yang kita akui milik kita. Padahal titipan. Udahlah. Lepasin semuanya. Aslama yuslimu, berserah melepas. Makin dilepasin, happy ending insyaallah. Kamu begini gitu ya? Batasnya cuma nyampe jam 1 ya Pak? Maaf ya Pak. Sisa 3 menit mungkin dikembalikan dulu kepada MC. Sempat tanya jawab atau gimana Pak? Atau langsung tutup doa atau gimana? Tanya jawab atau foto-foto Bu? Masya Allah, tafadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan kita sama-sama telah mendengarkan tausiah dari Kopes.
Ya, insya Allah sebentar ya. Lihat dulu yang ini. Nah, injury time ya. Ya udah nanti yang mau nanya di WA aja ya, di WA. Oh gitu, foto, ayolah. Alhamdulillah untuk tausiah siang ini semoga kita semua dapat ilmu yang berkah, manfaat. Amin ya Allah. Bapak, semoga bisa dapatnya. Amin ya. Makin depo. Semoga dengan bisa ya Pak ya. Masya Allah, iyalah. Untuk doa mohon izin. Baik ya, izin keridhaan hatinya untuk ditutup dengan doa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah ibu mohon maaf lahir batin, mohon diampuni jika ada kesalahan semuanya dari diri ini, tolong diampuni dan dikoreksi. Dimaafkan tidak? Alhamdulillah ya. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.